Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Duri Sandi dari Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari Sumbawa. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia adalah pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul di suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dan mengapa bahasa Melayu menjadi ikal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara sejak dulu. Pendapat saya mengenai karakteristik bahasa yaitu 1. Arbitrer. Arbitrer merupakan tidak harus suatu kalimat tertentu mempunyai arti yang tertentu juga. 2. Sistematis. Sistematis merupakan bahasa yang tersusun menurut suatu pola dan tidak tersusun secara acak. 3. Unik. Merupakan bahasa di daerah-daerah memiliki ciri khas tersendiri. 4. Produktif. Produktif adalah bahasa yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi baik secara tulisan maupun lisan. 5. Universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia dan fungsinya adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan sarana komunikasi antar daerah. Contohnya, seperti saat kita pergi ke daerah-daerah di Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia agar masyarakat di daerah tersebut juga mengerti apa yang kita ucapkan. Kutipan adalah suatu kalimat atau paragraf yang bukan ide atau tulisan dari diri kita sendiri, melainkan ide atau tulisan dari orang lain. Daftar pusaka adalah daftar yang berisi semua tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Dan cara menulisnya yaitu: yang pertama, nama si penulis; yang kedua, judul tulisan; yang ketiga, penerbit; selanjutnya, identitas penerbit dan tahun terbit. Kearifan lokal adalah pengetahuan serta aktivitas yang sering dilakukan masyarakat di daerahnya masing-masing.
seperti di daerah saya, Sumbawa Besar, kearifan lokalnya adalah barapan kebo dan festival pohonan. Barapan kebo sendiri dilakukan untuk mensyukuri hasil panen padi mereka bagi para petani, sedangkan festival pohonan dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat di daerah Sumbawa dengan cara mengumpulkan di suatu tempat dengan banyak makanan. Kearifan lokal yang saya bahas adalah festival pohonan. Menurut saya, festival pohonan mempunyai nilai untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat di daerah Sumbawa dan pengelolaan lingkungan agar lestari. Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi atau kondisi. Contohnya seperti saat kita berbelanja di pasar, tentunya kita akan menggunakan bahasa yang baik dan benar saat melakukan negosiasi dengan penjual. Dan juga saat kita berpidato, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pidato itu bagus dilihat oleh orang-orang tonton.